Mari kita kembali ke 20 tahun lalu, ketika banyak orang Barat memandang Cina sebagai negara yang kotor, tercemar, dan ketinggalan zaman. Orang Cina tidak senang mendengar hal ini, tetapi mereka menerimanya. Alih-alih mencari alasan, pemerintah Cina mengambil tindakan, menginvestasikan miliaran dolar, dan membuat rencana jangka panjang untuk memperbaiki situasi. Sekarang, melihat ke masa kini, meskipun Cina masih memiliki banyak hal yang perlu diperbaiki, kota-kotanya lebih bersih daripada banyak kota di Barat. Kota-kotanya mungkin tidak sebersih Singapura atau Tokyo, tetapi orang Cina tidak lagi merasa malu ketika orang asing mengatakan kebenaran. Sekarang, perhatikan India. Ketika seseorang menunjukkan lingkungannya yang kotor dan infrastrukturnya yang buruk di YouTube, banyak orang India sering bereaksi dengan mengatakan bahwa orang asing itu memilih tempat terburuk untuk membuat India terlihat buruk. Tetapi apakah itu benar-benar hanya sandiwara, atau memang itu kenyataannya? Tanggapan umum lainnya adalah bahwa daerah-daerah kaya di Mumbai jauh lebih baik daripada daerah-daerah di negara lain. Namun, bagaimana seseorang yang tinggal di daerah kumuh bisa bangga dengan daerah mewah yang tidak akan pernah mereka lihat? Itu seperti mengatakan, tetangga saya punya Ferrari, jadi saya pasti juga kaya. Sementara itu, infrastruktur Mumbai bahkan tidak sebanding dengan kota-kota kelas 2 di Cina, dan sanitasinya kurang memadai. Namun, beberapa orang India yang menonton video Shenzhen dan Guangzhou, dengan yakin mengklaim Mumbai lebih unggul. Mungkin kunjungan ke dokter mata diperlukan, masalah penglihatan dapat diperbaiki, tetapi pikiran yang tertutup jauh lebih sulit diubah. Kemajuan yang sesungguhnya dimulai dengan mengakui kekurangan, bukan mengabaikannya. Dulu, Tiongkok diejek karena memproduksi barang tiruan murah dan menangani limbah industri. Namun, Tiongkok menerima kenyataan ini. Mereka menyadari bahwa mobil-mobil awal mereka tidak lebih dari sekedar roda di atas sofa, dan bahwa produk-produk mereka tidak sebanding dengan kualitas Volkswagen, Toyota, atau Ford. Alih-alih berdebat, mereka justru berfokus pada peningkatan. Saat ini, Tiongkok adalah pengekspor mobil terbesar di dunia. Sementara itu, sebagian orang di India masih bermimpi menjadi negara adikuasa. Kenyataannya, PDB per kapita India lebih kecil daripada Bangladesh, dan sebagian besar penduduk miskin dunia tinggal di India. Jadi, di mana status negara adikuasa itu? Lalu, ada kegembiraan seputar kapal induk buatan India. Ya, kapal itu mengapung. Tetapi pernahkah Anda mencari tahu dari mana asal sistem tenaga, sistem pertahanan udara, radar, sistem kendali, dan jet tempurnya? Semua itu tidak dibuat di India. Di negara yang jutaan orangnya berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar, apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa dibanggakan? Dan jangan mulai membahas senjata yang dikembangkan di dalam negeri, seperti jet tempur LCA atau tank Arjun. Semakin sedikit yang dibicarakan tentang mereka, semakin baik. Sekarang, pelajaran sejarah singkat. Jepang mengalahkan Tiongkok dalam beberapa perang di zaman modern. Namun, ketika Tiongkok memulai reformasi ekonominya, Deng Xiaoping mengunjungi Jepang untuk mempelajari teknologi industrinya. Dia terkagum-kagum melihat jalur perakitan mobil Jepang, bertanya-tanya kapan Tiongkok akan mencapai teknologi serupa. Meskipun ada keluhan di masa lalu, orang Tiongkok masih membeli mobil listrik Jepang dan menikmati anime. Mengapa? Karena mereka ingin belajar, mengejar ketertinggalan, dan akhirnya melampaui Jepang. Hal ini terbukti. 1 dekade setelah Elon Musk menertawakan BYD, perusahaan tersebut kini telah menjadi produsen mobil listrik terbesar di dunia, melampaui Tesla. Cina bukan hanya rumah bagi perusahaan-perusahaan seperti Huawei, Chery, dan Great Wall, yang memproduksi kendaraan listrik berkualitas tinggi yang memimpin pasar dunia. Cina juga merupakan eksportir mobil terbesar di dunia.
Selain mobil, Cina unggul dalam industri seperti pembuatan kapal, drone, baterai, energi surya, dan telekomunikasi. Ini bukan tentang membanggakan diri, ini tentang belajar. Cina tidak menunggu untuk menjadi negara adikuasa. Cina secara aktif mengembangkan industrinya, mirip dengan Jepang dan Singapura, dan membuat kemajuan yang besar. Saya telah menunjukkan masalah di India, tetapi saya yakin, India memiliki potensi yang sama dengan Cina 2 dekade lalu. Jika pemerintah memprioritaskan kebijakan yang tepat, dan jika rakyat bekerja dengan tekun seperti orang Cina, India dapat menjadi pusat manufaktur dunia dengan kota-kota modern dan bersih. Daripada menanggapi kritik secara defensif, penting untuk menghadapi kenyataan. Jika kota-kota tidak bersih dan infrastrukturnya rusak, mengabaikan masalah-masalah ini tidak akan mengubahnya. Jadi daripada mengisi komentar dengan klaim bahwa mereka melampaui yang lain, mari kita fokus untuk mengambil tindakan, kurangi bicara dan lakukan lebih banyak. Jika Anda ingin mendengar lebih banyak diskusi jujur seperti ini, jangan lupa menyukai, berbagi, dan berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak konten yang membuka wawasan ke depannya.